Shalom semua saudara sekalian, Victorious People, Victorious Family. Biarlah hari ini kita lebih lagi menguatkan hati di dalam Tuhan. Saya mau membagikan cerita yang kita semua sudah tahu tentang wanita pendarahan 12 tahun. Dia menerima mujizat, saudara. Dia menerima kesembuhan. Padahal sudah selama 12 tahun dia sakit-sakitan terus. Kita bisa baca di Markus 25 bagaimana wanita ini mempunyai penyakit pendarahan selama 12 tahun dan dia sudah ke tabib, ke dokter, terus-terusan berganti-ganti, tahun lewat tahun, tetapi keadaannya tidak semakin membaik, tetapi justru semakin memburuk, saudara. Lalu apa yang membuat dia bisa menerima mujizat itu? Salah satunya, saudara, saya akan bacakan di Markus 5 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Saya percaya dia mendengar apa yang Yesus telah lakukan buat banyak orang. Dia percaya dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, sehingga waktu dia mendengar, dia menerima di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan dia mulai merenungkan, dia mulai membangkitkan imannya. Dia mulai melihat lebih lagi bahwa dirinya sudah sembuh. Karena itu, saudara, di sini dikatakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia itu bukan hanya mendengar biasa saja loh, saudara. Dia mendengar itu, mendengar dengan iman. Jadi hatinya terbuka dan dia percaya. Saudara, hari-hari ini, saudara, biarlah kita lebih banyak lagi mendengar kebenaran firman Tuhan, menangkap kebenaran firman Tuhan, memegang janji firman Tuhan itu untuk hidup saudara dan saya. Jangan kita sampai lebih banyak mendengar hal-hal yang sedang memang terjadi saat ini tentang COVID, tentang mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jangan, saudara, lebih banyak kita mendengar janji firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan. Karena itu kita harus mendengar dengan iman, saudara. Ya, ada sebuah ilustrasi tentang kodok-kodok, saudara. Ya, suatu hari kumpulan kodok itu sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mereka tidak melihat ada lubang dan mereka jatuh di dalam lubang yang cukup dalam. Beberapa masih di atas, tapi kebanyakan sudah ada di bawah lubang itu. Dan mereka mencoba untuk melompat ke atas supaya bisa keluar dari jerat lubang tersebut. Tetapi, saudara, waktu mereka lompat-lompat nggak bisa keluar-keluar. Nah, teman-temannya yang di atas juga melihat banyak yang sudah terpapar, bahkan sudah tidak bisa lompat lagi. Sudah tidak ada tenaga sama sekali. Tapi ada satu kodok yang masih terus coba terus. Teman-temannya dari atas berkata, udah nggak usah, kamu udah nggak bisa naik. Udahlah, kamu simpen aja tenaga kamu. Semua kata-katanya negatif, saudara. Tetapi kodok ini terus berusaha sampai dia akhirnya berhasil. Dan waktu dia keluar dari lubang itu, teman-temannya yang ada di atas bertanya, kamu kok bisa keluar? Bagaimana caranya kamu keluar? Saudara, apa yang terjadi? Kodok itu diam saja, nggak ngomong apa-apa. Ternyata, saudara, kodok itu tuli. Dia tidak bisa mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita harus menutup telinga kita menjadi tuli
daripada mendengar berita-berita yang sedang terjadi dari hal-hal yang negatif. Tetapi bukalah telinga kita untuk suara Tuhan. Bukalah hati kita untuk mendengar jalan-jalan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita lebih banyak berdoa, menjadi tenang, lebih banyak membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadikan firman Tuhan bagian dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi, suatu saat berapa tahun yang lalu, waktu saya sedang hamil kembar 3, saya punya anak 4, saudara, 3 diantaranya mereka kembar 3. Tetapi waktu dalam masa bulan-bulan pertama, itu keadaan tubuh saya benar-benar sedang parah, sakit-sakitan, tidak kuat. Sampai dokter yang pertama, dokter yang kedua mengatakan saya harus melakukan selektif aborsi yang selektif. Berarti salah satunya dikeluarkan, saudara. Ya, digugurkan, dikeluarkan, saudara, disedot begitu. Tetapi suami dan saya telah menerima janji firman Tuhan. Kami berdoa minta kekuatan daripada Tuhan dan berjalan memegang firman Tuhan itu. Jujur saudara, keadaan saya saat itu tubuh saya tidak memungkinkan. Makan tidak bisa, tidur pun tidak bisa, udah kurus sekali, tidak ada tenaga, mau duduk aja sudah susah. Mohon maaf, itu keluar ya, diinfus airnya itu pun jadi keluar muntah-muntah gitu saudara ya, udah tidak kuat sama sekali. Yang memberi kekuatan hari lepas hari, satu hari lepas satu hari adalah kekuatan daripada Tuhan, kekuatan firman Tuhan yang kami percaya, kami pegang saudara. Singkat cerita saudara, lewat hari lepas hari, minggu, bulan lepas bulan, dengan anugerah Tuhan, anak-anak saya bisa lahir dengan baik, dengan sehat, dan mereka sekarang sudah bertumbuh menjadi remaja. Seringkali saya membayangkan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan di masa-masa sulit, di masa-masa sepertinya tidak ada pengharapan. Tetapi saudara ketahuilah, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan sampai lemah. Biarlah kekuatan firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup setiap kita anak-anaknya. Dan ketahuilah Tuhan sangat-sangat mengasihi setiap saudara. Tuhan sangat peduli atas kehidupan setiap anak-anaknya. Karena itu, biarlah hari-hari ini kita terus memandang Yesus, kita terus membuka telinga kita kepada tuntunan Tuhan, kekuatan yang lahir daripada Tuhan. Mari kita mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Seperti wanita pendarahan ini, dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Biarlah kita mempunyai iman seperti itu, saudara. Asal saja aku mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami janji Tuhan, masuk di dalam doa, aku akan sembuh. Tuhan sedang menunggu setiap kita. Tuhan sedang mengharapkan setiap kita untuk berlari kepada Dia. Karena Dia mengasihi setiap kita. Ketahuilah saudara, waktu kita mengambil keputusan, satu langkah melangkah kepada Tuhan, dan Dia akan berlari 1000 langkah kepada setiap kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada saudara dan saya. Biarlah iman yang kuat ditemukan. Wanita ini, waktu dia berkata seperti itu, dia menjamah jubah Yesus. Ini yang Yesus katakan di Markus 5 ayat 28, saudara. Sebab katanya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti begini, ayat ke-34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Biarlah hari-hari ini kita membangkitkan iman kita, sehingga Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, kita membuka hati untuk mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Saat ini kami datang bersama-sama kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kami. Engkau yang berfirman, terjadilah sesuai dengan imanmu, dan biarlah Engkau menemukan iman kami kuat di dalam Engkau. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang sakit, yang sedang terpapar, kami datang seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun yang datang kepadamu dan berkata, asal saja ku jamah jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dan kami percaya kami sudah disembuhkan. Kalau ada di antara kami yang mengalami masalah keuangan, kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang mempunyai segalanya. Engkau membukakan pintu-pintu baru bagi kami. Engkau memberikan hikmat bagi kami. Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan, berusaha, dan Engkau membuat berhasil. Tuhan, apapun pergumulan kami datang dengan iman kepadamu. Dan kami melihat Engkau telah melakukannya. Kami menerima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi pendengaran kami, biarlah kami hari-hari ini lebih lagi mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami menjadi kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, jadilah kuat. Ketahuilah Tuhan Yesus menyertai-mu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.